yang perlu kita ingat. Ketika kita merasa capek atau merasa naudzubillah iri dengan orang-orang yang tidak ibadah, orang-orang yang nggak pernah ke masjid, orang-orang yang nggak pernah sholat, orang-orang yang nggak pernah puasa. Kita puasa, mereka makan-makan, ya, di tengah hari di bulan Ramadan. Kita sholat, ya mereka tidak. Sholat tarawih mereka bisa tidur nyenyak. Kita mengeluarkan zakat, habis mengumpulkan harta begitu lamanya, kita keluarkan zakat. Sementara mereka nikmati semuanya untuk diri mereka sendiri. Ketika kita merasa lelah dengan hal tersebut dan kita merasa iri yang dilakukan oleh orang-orang tersebut, maka ingat, bukan berarti tatkala mereka tidak sholat, tatkala mereka tidak zakat, tatkala mereka tidak puasa, mereka tidak letih. Bukan berarti demikian. Kenapa? Karena Allah Jalla wa'ala menciptakan manusia seluruhnya dalam kondisi apa? Pasti dalam kondisi kelelahan. Akan menemukan yang namanya kelelahan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami ciptakan manusia dalam kondisi kabad. Kabad itu apa? Lelah, capek. Dalam arti tabiatnya manusia itu pasti akan capek. Apapun latar belakang kehidupannya. Entah dia dari golongan orang beriman ataukah tidak. Ahlu sunnah ataukah tidak. Ahli taat ataukah maksiat. Semua pasti akan menemukan yang namanya keletihan. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menghibur hamba-hambanya. Ketika seorang hamba menemukan rasa letih di balik ibadah yang ia lakukan, Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 104, "In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun." Kalau seandainya kalian merasa sakit, letih dengan ibadah, dengan aktivitas ibadah yang kalian kerjakan, ketahuilah sesungguhnya mereka-mereka itu yang tidak sholat, yang tidak puasa, yang tidak zakat, yang tidak melakukan ketaatan, ya'lamun kama ta'lamun. Mereka juga capek, mereka juga letih sebagaimana yang kalian rasakan. Bedanya apa? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Yang kalian harapkan di balik rasa letih dan capek tersebut adalah pahala dari Allah, sementara mereka tidak. Maka kalau seandainya kita sadari bahwa lah ujung-ujungnya juga sama-sama capek, otomatis orang yang beriman atau orang yang berakal akan mencari di balik keletihannya dan rasa capeknya sesuatu yang menguntungkan. Kalau seandainya ada dua perusahaan, jam kerjanya, tingkat kesulitan kerjanya, durasi kerjanya sama, sementara perusahaan A jauh lebih besar gajinya dibandingkan B, orang yang berakal akan berpikir, ya saya lebih milih perusahaan A. Wong capeknya sama, jam kerjanya sama, ya kan? Bahkan fasilitasnya jauh lebih baik. Nah, itu cara berpikir kita. Kalau seandainya kita sama-sama capek juga nanti ujung-ujungnya, kita capek dengan sholat, ada orang-orang mereka juga capek dengan bergadang malam untuk melakukan kemaksiatan. Sama-sama capek. Ahli tauhid capek dengan segala macam rutinitas ibadahnya, ahli kesyirikan capek dengan kesyirikannya. Ahli taat capek dengan segala macam ibadahnya, ahli maksiat capek dengan kemaksiatannya. Dan tidak sedikit di antara kemaksiatan bukan hanya sekedar mengeluarkan tenaga, tapi ada juga yang mengeluarkan harta, tenaga. Dalam arti ya sama-sama aja ujungnya. Nah, kalau seandainya sama-sama letih yang akan ditemukan, orang yang berakal justru akan memilih jalan yang menguntungkan bagi dirinya dunia akhirat. Orang beriman akan mengambil buah dari keletihan di balik ibadah yang ia kerjakan. Karena janji Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang letih dari ibadahnya akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan ampunan dan dijadikan penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.